Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Mans Edu Talk. Welcome leaders. Bersama saya Wanda Listianingsi. Di episode ke-19 ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai cerita kisah penerima penghargaan apresiasi GTK dari Direktorat Dikmendiksus Kemendikbudristek RI. Yang pertama ada Bu Devi Mardianti. Halo Ibu, apa kabar? Halo, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua ada Angges Bahrul Salianggo. Halo Angges, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi Bu Devi ini merupakan salah satu guru matematika dan wakakurikulum di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan Angges ini merupakan peserta didik di kelas 11. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Devi dan Angges atas penghargaan yang telah didapat untuk kategori terbaik terima kasih guruku pada Hari Guru Nasional 2023. Welcome back Bu Devi dan Angges yang sudah diundang ke Jakarta pada Hari Guru Nasional 2023. Angges, Ibu udah nonton video Angges yang sudah dikirim nih di Instagram. Awalnya Angges cerita Angges nggak suka pelajaran matematika ya awalnya. Iya betul Ibu. Ya, boleh diceritain nggak Angges? Kenapa Angges awal tidak suka matematika dan sekarang Angges sangat menyukai pelajaran tersebut? Baik, jadi kenapa awalnya Angges itu tidak suka matematika itu karena bagi Angges untuk pelajaran seperti matematika yang umumnya cukup rumit untuk dimengerti dan juga menghitung yang mungkin kurang cocok bagi Angges, apalagi suasana dan metode di dalam kelas yang biasanya kurang mendukung dan adanya stereotip bahwa guru matematika itu merupakan guru yang galak gitu. Jadi hal itu membuat Angges ngerasa cukup kesulitan dalam memahami dan mempelajari pelajaran matematika. Oke, terima kasih Angges. Kira-kira setelah Angges take video, mengirimkan video tersebut, Angges kepikiran nggak bakal dihubungin gitu bahwa Angges pemenang 4 besar? Iya, itu awalnya ketika mendapatkan surat undangan dan pemberitahuan bahwa saya lolos top 10 besar itu rasanya luar biasa. Alhamdulillah saya sempat terkejut, lalu saya langsung menghubungi Bu Devi itu waktu sore hari ya Bu. Nah itu, dan juga alhamdulillah syukur setelah setelah terpilih menjadi top 10 saya melakukan sesi wawancara bersama Direktorat Jenderal Kemendikbud. Oh, boleh diceritakan Angges waktu itu bersama Bu Devi wawancaranya atau Angges duluan dihubungin diwawancara? Oh, untuk yang dikonfirmasikan dihubungi itu Angges terlebih dahulu dihubungi, lalu saya untuk wawancaranya sendiri saya bersama Ibu Devi Mardianti berdua diwawancara dengan Ibu Dewi Dwi dari Ditjen GTK. Oke, jadi selama wawancara Angges ditanya-tanya apa nih di dalam wawancara tersebut? Di dalam wawancara tersebut sih Angges ditanya berbagai macam hal terutama yang berkaitan dengan apresiasi guru tersebut dan juga Hari Guru Nasional, dan juga di sana juga Angges ditanya tentang pembelajaran apa sih yang mengubah sudut pandang Angges terhadap pelajaran matematika dan juga kurikulum merdeka bersama dengan Ibu Devi Mardianti. Oke, terima kasih Angges. Lalu bagaimana Bu Devi rasanya menjadi guru yang ditujukan oleh Angges untuk kategori terbaik terima kasih guruku? Gimana perasaan Bu Devi? Perasaannya pasti seneng dong ya. Ternyata apa yang kita lakukan di kelas, upaya yang kita lakukan untuk menjadi panutan bagi murid gitu ya, menjadi kebanggaan bagi murid, bagaimana kita berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan di kelas serta menghargai perbedaan itu ternyata sangat berkesan gitu ya di hati murid, sampai akhirnya tergeraklah salah satunya Angges gitu ya untuk mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada guru gitu ya atas apa yang dirasakan selama proses pembelajaran di kelas menggunakan kurikulum merdeka. Dan fleksibilitas di kurikulum merdeka ini ternyata sangat membantu gitu ya murid selama proses pembelajaran. Oke. Lalu Bu Devi, saya juga kan guru informatika ya. Saya juga pengen tahu nih Bu Devi, strategi Bu Devi bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di pembelajaran matematika. Oh iya.
Nah, karena kurikulum Merdeka ini penekanannya itu adalah pada proses gitu ya, bukan pada target pencapaian materi-materi yang harus kita sampaikan kepada murid. Kami sadar bahwa guru saat ini bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid kita gitu ya. Ada hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi gitu ya, bagaimana kedekatan kita kepada murid dan sebagainya. Nah, di awal yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah memahami bagaimana sih sebenarnya kondisi murid kita gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita harus tahu nih bagaimana pemahaman awal murid gitu ya, kondisi mereka. Kemudian saya juga suka melakukan cek perasaan mereka gitu ya, apakah anak-anak siap belajar pada hari itu atau tidak. Nah, dengan adanya kita memahami kondisi murid kita, sehingga kita tahu kita harus memulai pembelajaran dari mana, seperti apa gitu ya. Walaupun kita sudah menyusun ya pastinya rencana pembelajaran, tapi itu harus tetap tidak dilakukan secara kaku ya. Jadi kita tuh harus ada flexibility di kelas gitu ya. Kita melihat situasi dan kondisi. Ketika apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan kesiapan belajar murid kita atau kondisi mereka pada saat itu, maka guru bisa kok mengambil keputusan untuk mengubah strategi pembelajarannya gitu ya, mengambil keputusan untuk perbaikan proses pembelajaran, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar berorientasi pada murid, sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, hal inilah yang luar biasa ya dampaknya pada murid yang tadinya mereka mungkin merasa wah, matematika itu sesuatu yang cukup berat gitu ya, tapi menjadi menyenangkan ketika kita benar-benar memfasilitasi pembelajaran tersebut fleksibel gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi menurut Bu Devi, dengan pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang, apakah mengalami peningkatan Bu untuk peserta didiknya daripada kurikulum yang sudah diterapkan sebelum-sebelumnya ya? Kalau peningkatan dari sisi respon murid, ya saya merasakan itu gitu ya, keaktifan mereka selama di kelas, kenyamanan gitu ya, kedekatan antara murid dan guru. Nah, ada lagi nih dampaknya yang sudah saya lihat gitu ya selama kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah peningkatan dari sisi akademik ya, dalam hal ini nilai gitu ya. Nilai kalau kita melakukan assessment sumatif itu ada peningkatan, walaupun masih tetap ada dong pastinya, tidak mungkin semua murid akan sangat bagus gitu ya di matematika, tidak mungkin gitu ya. Tapi secara umum rata-rata yang saya lihat itu terjadi peningkatan. Bahkan di rapor pendidikan kita untuk tahun 2023 yang kita terima itu di bagian indikator numerasi adalah peningkatan ya yang paling tinggi gitu ya, pencapaian paling tinggi SMA Sumsel itu adalah di bagian numerasi. Ini luar biasa. Alhamdulillah saya merasakan keberkahan dari implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita. Menarik nih Bu Devi. Jadi saya sangat-sangat terinspirasi untuk menerapkan apa yang sudah Bu Devi terapkan di kelas gitu. Saya juga sempat menonton video Bu Devi yang assessment formatif yang menyenangkan, yang kalau check understanding menggunakan jempol ke atas, rata atau ke bawah gitu ya. Sepertinya saya akan menerapkannya di kelas informatika. Terima kasih Bu Devi ceritanya. Jadi setelah Angges dan Bu Devi diundang ke Jakarta, ada nggak Angges cerita atau pengalaman seru selama di Jakarta? Misalnya Angges ketemu teman-teman baru, guru-guru baru, gimana Angges? Ya, jadi untuk cerita sendiri di Jakarta itu kan juga pertama kalinya Angges ke Jakarta, ke Pulau Jawa, dan itu juga alhamdulillah di sana Angges menemui banyak pengalaman yang cukup menarik dan cukup berkesan, seperti contohnya ketika saya dipertemukan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia dan juga guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang sedang berjuang untuk perlombaan di sana. Dan juga yang paling tak kalah menarik itu ketika malam puncak acara Hari Guru Nasional tahun 2023, di mana saya bertemu langsung dengan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Nadiem Makarim. Dan juga ada satu pengalaman yang tak terlupakan bagi saya, karena saya dan Ibu Devi diberikan kesempatan untuk mengikuti upacara Hari Guru Nasional di pagi harinya di halaman Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sendiri. Masya Allah, Angges. Angges berapa hari di Jakarta kemarin, Angges? Di Jakarta sekitar 4 hari. Kan lama ya Angges, sekalian liburan ya Angges. Selamat ya Angges sama Bu Devi. Lalu nih Bu Devi ini selain diundang ke Jakarta karena kategori
terbaik. Terima kasih guruku. Bu Devi ini menjadi juara 1 dan perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Selamat juga Bu Devi. Terima kasih. Bu Devi, boleh nggak nih berbagi cerita gimana Bu Devi bisa terpilih menjadi juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Selatan? Boleh, Bu? Oh iya, jadi apresiasi GTK yang saya ikuti Iya, itu betul. adalah kategori guru SMA inovatif gitu ya. Nah, topik yang saya angkat di sini adalah nggak jauh-jauh dari kurikulum Merdeka Iya, ya, assessment formatif yang menyenangkan. Karena saya melihat gitu ya dan juga merasakan dan juga hasil diskusi nih bersama komunitas-komunitas belajar guru bahwa ternyata ada hal yang selama ini kita tuh lupa gitu ya, terlupakan. Biasanya kita ngajar terus kita mengukur ketercapaian dengan asesmen sumatif dan sumatif gitu ya. Padahal ada juga nih yang sangat penting yang perlu kita lakukan yaitu asesmen formatif, di mana kita mengecek pemahaman murid gitu ya, progres belajar mereka, kemudian apakah terjadi miskonsepsi gitu dan sebagainya. Nah ini adalah bagian penting dari suatu proses pembelajaran gitu ya, proses. Karena saya yakin bahwa hasil yang baik itu pastilah prosesnya juga baik. Nah saya ingin memastikan bahwa proses pembelajaran ini baik gitu ya, sehingga guru itu mengajar di kelas itu teaching at the right level. Teaching at the right level ini adalah ruhnya kurikulum Merdeka kalau menurut saya ya. Jadi pada saat di kelas gitu ya, ketika kita melihat terjadi miskonsepsi gitu ya, atau pemahaman murid nih masih ada masalah nih, maka kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran. Kita harus mereview kembali gitu ya, dan mengubah strategi pembelajaran kita. Jadi guru boleh kok mengambil keputusan untuk perbaikan proses pembelajarannya. Disinilah letak fleksibilitas gitu ya yang dilakukan guru selama proses pembelajaran, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya. Itu yang coba saya angkat, dan ternyata saya tidak menyangka ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan mendapatkan apresiasi gitu ya, karena emang jarang selama ini dilakukan oleh guru. Nah, assessment yang saya lakukan itu tidak berbasis tes dan tes gitu ya. Kenapa? Karena ternyata secara psikologi itu cukup high stake gitu ya. Bu Wanda mungkin bisa mengingat kembali ya pada saat sekolah dulu ya. Kalau guru memberikan pengumuman nih, anak-anak besok kita ulangan ya, gimana perasaannya? Ya gitu ya, kayak seperti ada beban gitu ya, ada yang nervous lah dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan di asesmen formatif yang saya angkat di topik pada saat saya mendaftar apresiasi GTK kategori inovatif adalah bagaimana guru dapat data secara cepat, mudah, dan low stake gitu ya, berisiko rendah. Jadi mereka tidak merasa bahwa saat itu mereka sedang ujian gitu ya, tapi saya mendapatkan data yang cukup valid sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk proses perbaikan pembelajaran. Nah ini ternyata sangat sederhana sebenarnya, tapi membuat juri cukup terkesan gitu ya untuk level Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akhirnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya saya yang terpilih untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan ke Jakarta gitu ya, melanjutkan di tingkat nasional. Dan wah, pengalaman luar biasa gitu ya, bertemu dengan para juri yang levelnya itu profesor dari universitas ternama yang ada di Indonesia. Keren. Dan itu tidak terlupakan ya. Keren Bu Devi cerita-ceritanya. Angges juga terakhir, Angges ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana untuk semangat belajar dan terus berkarya? Ya, baik. Untuk teman-teman di luar sana, mungkin mulailah pembelajaran dari hal-hal kecil terlebih dahulu, karena hal-hal besar itu nggak akan terjadi tanpa adanya hal kecil yang kita mulai. Dan juga jangan patah semangat untuk terus belajar, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah, karena segala urusan dan segala apapun yang kita dapat di kemudian hari itu merupakan tak jauh dari campur tangan Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Angges. Nah, untuk Bu Devi, sosok guru yang sangat luar biasa menginspirasi guru-guru lainnya. Boleh nih Bu Devi share tips atau kiat-kiatnya untuk tetap semangat berkarya memajukan pendidikan Indonesia. Ya. Pencapaian yang kita raih itu ternyata adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin meraih suatu kesuksesan di masa yang akan datang, maka itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil mulai dari sekarang gitu ya. Jadi tetap semangat berkarya, bukan karena untuk mendapatkan apresiasi,
bukan, tapi karena kita ingin bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, terutama bagi murid-murid kita karena kita adalah seorang guru gitu ya, dan juga bermanfaat bagi rekan-rekan guru lainnya. Insya Allah, berarti dari awal keputusan itu membimbing kita ke depannya ya di sini. Ya, terima kasih Bu Devi tipsnya, kiat-kiatnya. Baik, terima kasih Bu Devi dan Angges yang sudah berbagi ceritanya mengenai pengalaman sebagai penerima apresiasi GTK pada Hari Guru Nasional tahun 2023. Sampai jumpa pada episode-episode lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Smart Edu Talk. Well done, leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi